mukul tanpa menyentuh gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Oke, seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Kalian yang baru mampir di channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke guys, hari ini kita langsung ke poin pentingnya aja guys ya. Ini berita saya kutip dari Detik News. Judulnya, Gus Idris akhirnya ditahan di kasus video hoax. Coba kita lihat beritanya guys ya. Kita bacakan sedikit. Langsung aja ke bagian pentingnya guys. Polres Malang telah menetapkan Idris Almarbawi sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong sejak 29 Juni 2021 lalu. Gus Idris terbukti menyebarkan berita bohong atau hoax dari video berjudul "Detik-detik Gus Idris ditembak orang tak dikenal" saat live streaming 28 Februari 2021. Ya, mungkin teman-teman sudah menonton ya video yang ketika Gus Idris itu tertembak. Saya lanjutkan lagi membaca. Gus Idris seolah-olah ditembak oleh orang tidak dikenal melalui sebuah mobil yang sedang berjalan. Video yang diunggah akun YouTube Gus Idris Official itu kemudian viral. Penyidik menjerat Idris dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juwonto pasal 55 KUHP. Selain Gus Idris ada satu tersangka lainnya yakni Yan Firdaus juga dikenakan pasal yang sama. Jadi yang tertangkap itu bukan cuman Gus Idrisnya aja, melainkan asistennya Gus Idris juga ditangkap oleh polisi. Bahkan asistennya Gus Idris ini yang bernama Yan Firdaus lebih dulu ditangkap daripada Gus Idris. Dulu saya pernah reaction videonya Gus Idris yang tentang gancet settingan itu guys. Itu videonya cukup viral di sosial media. Sebenarnya di deskripsi sudah tertulis bahwa itu sebenarnya hanya video settingan saja. Cuman banyak yang tidak membaca deskripsi sehingga menganggap bahwa itu adalah video asli. Sama juga halnya video Gus Idris yang mengenai dirinya tertembak itu juga video settingan dan akhirnya dia tertangkap atas videonya itu. Hal serupa juga terjadi di Lampung. Ada seorang yang dipanggil sebagai ustadz juga membuat konten penyerangan atas dirinya. Kalau yang satu ini bukan penembakan tetapi penyerangan seperti preman gitu menyerang dirinya. Lalu ustadz ini dipanggil juga oleh kepolisian untuk dimintai keterangan bagaimana sebenarnya kontennya itu. Setelah dimintai keterangan lebih lanjut, akhirnya pun ngaku bahwa ternyata kontennya itu sebenarnya hanya konten rekayasa saja, bukan konten asli, bukan video asli gitu. Saya Muhammad Nasihin, pimpinan Padepokan Al-Hikmah. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini beranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat, bisa untuk hiburan juga bisa, untuk hiburan juga bisa. Bahwa kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi itu sudah diakui dan hasil pemeriksaan juga demikian. Ya, saat ini pemeriksaan masih berlanjut karena sudah ada pemeriksaan yang lain termasuk kru yang ada. Jadi sudah kami tengah lakukan pemeriksaan saat ini adalah selain daripada saudara Muhammad Nasihun, itu ada lagi 4 orang Nasihin ya, Muhammad Nasihin. Tapi saya belum pernah reaction ustadz yang di Lampung itu guys, dan saya juga nggak tahu itu siapa ya. Coba kita reaction aja videonya. Kalian perhatikan di layar ini saya sudah di channel YouTube-nya. Di sini namanya Ustadz Nasihin. Oke, coba kita lihat videonya guys ya. Kita cari videonya yang penyerangan itu guys ya, yang di jalan itu. Oh, ini kayaknya. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu Kita langsung wa ta'ala, ini aja ya. Kita langsung ke bagian intinya aja. Terus dia disamperin sama preman-premannya. Di sini kayaknya. Wah, itu dia premannya.
Tadi berhentiin sih. Kenapa? Nah, itu dia. Kenapa bang? Berapa? Ini lewat jalan sini harus bayar gitu. Pungli biasa. Mintanya berapa? Keamanan. 2.000 apa 5.000? Pelecehan bener, Hah? 2.000, 5.000. 100. Masa lewat aja harus 100? Udah mah. Oh, premannya minta 100.000. Ya ini kan jalan umum. Kalau nggak sini HP kamu, di sini. Lah, maksud anda apa kok minta HP saya? Hah? Oh, sekarang minta HP. Dasar dong. Jangan udah. Untuk apa anda minta HP saya, minta tas saya? Nah, saya lanjut aja lah. Saya lanjut aja ya. Gak usah kasar gitu kamu orang. Rame tak. Kalau kamu memang kalau nggak tas. Ya, buat apa? Gak usah. Main kasar gitu. Kamu orang maksudnya apa? Kayaknya ini udah lama latihannya, briefingnya juga lama kayaknya. Karena ya kelihatannya bagus banget actingnya ya. Kalau di 100 lah. Kalau saya nggak mau ngasih kenapa? Turun. Hah? Ya nggak kayak gini lah caranya ya. Pecahin kaca mobil kalau nggak. Hah? Nggak usah Wow, mau dipecahin kaca mobilnya. rusak mobil saya ya. Ya kamu di 100. Udah, turun dulu aja gitu. Oke, ustadznya udah mulai turun ini guys. Turun dah. Udah, turun nggak apa? Oke, kita lihat jurus yang dikeluarkan dari Maksud ustadz anda ini. apa ini? Hah? Lewat sini harus bayar gitu? Hah? Ini kan jalan umum. Keamanan. Hah? Lebih biasa dia lewat sini. Keamanan gimana maksud anda? Hah? Keamanan gimana? Ini Kalau saya ngomongnya nggak mau lama ngasih, ya. Langsung kenapa? aja coba ya kita ke bagian Ya berantem. memang harus bayar. Oke, ini sudah guys, berantem. Wah, sama aja kayak yang lainnya ya. Jadi memukul tanpa menyentuh gitu. Jadi tapi tetap kelihatan kayak terpental gitu guys ya. Wah, ini jurus apa ya? Saya nggak paham nih jurus-jurus kayak gini. Semacam-macam kamu ya. Udah minggir, saya mau lewat. Oke, intinya sudah tahu kontennya seperti itu. Coba kita lihat deskripsinya. Harusnya ada sih keterangan bahwa ini hanya video rekayasa saja. Oke, di sini ada keterangan. Judul video ditulis singkat sebagai pemanis. Tontonan ini dibuat bertujuan untuk edukasi agar masyarakat menjauhkan diri dari dunia perdukunan. Ini panjang banget, saya bacain intinya aja ya. Jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan dan jika bermanfaat, jadikanlah tontonan ini menjadi tuntunan. Wah, ini dia. Oke, itu tadi videonya. Teman-teman ada yang dari Lampung nggak nonton video ini dan tahu tentang Ustadz Nasihin ini? Saya cuma pengen tanya, itu beneran Ustadz ya? Karena di channel YouTube-nya kan tertulis Ustadz gitu guys. Jadi kalau ada yang tahu coba tulis di kolom komentar. Sebenarnya dalam konten ini saya ingin menyampaikan hal terpentingnya adalah mulai detik ini, saat ini juga setelah kita tahu ada berita-berita tentang seperti ini, cerdaslah melihat tontonan sebagai konten. Kalau melihat konten gerbek dukun santet, gerbek Nyi Roro Kidul atau menyerang Nyi Roro Kidul, apalagi judulnya viral, Ustadz dikeroyok preman, terus ustadznya menang menggunakan tenaga-tenaga seperti itu, jurus-jurus seperti itu cuma konten settingan saja. Karena ada loh orang-orang yang benar-benar fanatik terhadap tokoh yang ada di dalam konten itu, padahal itu cuma konten settingan. Jadi kalau kita komentar ini cuma settingan, langsung diserang sama penggemarnya dia. Tapi kalau ada berita semacam ini, masih melihat video-video tersebut sebagai konten asli bukan konten settingan, iya kayaknya saya harus katakan bahwa yang nonton lebih parah daripada yang membuat konten. Oke, ya sudahlah. Cukup sekian video kali ini. Masih akan ada lagi video lainnya akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.